Selamat datang di SMK Negeri 1 Garut, Inspiring Innovation with Industry Collaboration for Excellence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Ridwan. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Garut. Izinkan saya ingin menampilkan hasil dari contoh PPG siklus 2 karena saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 gelombang ketiga di Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah di siang menjelang sore hari ini kita bisa kembali dipertemukan setelah beberapa waktu ke belakang. Kita bersama-sama dalam materi yang hampir sama, pemasaran dan promosi. Dan hari ini kita akan melanjutkan bagian promosi sampai ke menciptakan sebuah produk yang bisa dinikmati, yang bisa dimanfaatkan, juga bisa membuahkan hasil yang bagus untuk perkembangan dari perusahaan tersebut ya. Tapi untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Siapa yang bisa mimpin doa? KM, ya Dadan, mangga Dadan. Sikap. Siap. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dadan. Hari ini kita ada pertemuan 2 jam. Tapi 2 jamnya 45 menit kali 2 berarti 90 menit ya. 1,5 jam kurang lebih. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, walaupun saya sudah tahu di agenda bahwa ada yang tidak masuk ya karena sakit, tapi saya ingin tahu beberapa orang saja secara acak supaya tahu apakah rekan-rekan konsentrasi atau tidak ya. Kalau teman-teman ngalamun, berarti kelihatan dari sini ya. Saya akan panggil namanya. Kalau misalkan yang dipanggil nama berada dari kelompok itu, berarti Anda sebutkan satu jenis merek. Satu jenis merek. Ya, kalau misalkan contoh saya panggil absensinya Dadan, berarti teman-teman yang ada di situ harus bantu. Boleh Dadan yang jawab, boleh teman-teman yang jawab. Contoh, punten sebutkan merek Adidas gitu ya. Gitu. Adidas hadir dan sebagainya. Siap ya? Nah, saya tahu yang sakit hari ini ada 2 orang, tapi saya akan mencoba mengecek apakah Anda fokus atau tidak. Kalau sudah fokus saya akan mulai. Oke? Siap ya? Siap. Oke. Dimas Ahmad. Joyko. Oh, apa? Joyko ya. Mantap luar biasa. Siti Syifa. Gucci. Apa itu Gucci? Oh gitu ya. Kemudian Febrianti. Alamanda. Brownies Alamanda. Kayaknya merek itu ya, merek pribadi mungkin ya. Merek pribadi. Brownies Alamanda, bukan? Jadi kelihatan konsentrasi atau tidaknya. Tepuk tangan buat Febrianti. Luar biasa. Kemudian terakhir. Ellen. Apa? LG. Merek apa itu? Elektronik. Oke, terima kasih rekan-rekan. Pada saat rekan-rekan hari ini bisa hadir, pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tidak semua orang yang bisa hadir saat ini ya. Ada yang sakit teman kita yang 2 orang, kemudian teman kita yang ada keperluan pada waktu yang lain dan sebagainya. Kita bersyukur supaya apa? Supaya langkah kita dari rumah ke tempat ini senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita review, kita evaluasi. Kira-kira hari ini apakah Anda lebih baik ataupun lebih
kurang baik dari dibanding dengan hari sebelumnya. Cuman yang berhubungan dengan materi saya tanya, kira-kira apa materi yang sudah Anda pelajari pada saat minggu atau pertemuan sebelumnya? Siapa yang berani? Promosi. Iya, sebutkan nama, kemudian apa rangkuman yang Anda pahami? Saya Sophie. Promosi itu kayak upaya untuk memberitahukan atau menawarkan suatu produk atau jasa. Iya. Guna untuk menarik perhatian konsumen untuk mengonsumsi atau membeli produk tersebut. Oke, tepuk tangan buat Sophie. Sudah mulai paham ya. Siapa lagi? 2 orang lagi. Saya ingin dari kelompok situ ada? Selain promosi, materi yang kemarin dijelaskan juga mengenai iklan. Nah, kalau promosi itu adalah sebuah kegiatan untuk memajukannya. Nah, kalau iklan ini adalah salah satu media dari promosi. Media dari promosi. Contoh iklan, kira-kira? Brosur, bisa ada video juga, ada lagi. Oke. Saya tanya sekarang, kira-kira manfaat dari brosur atau iklan itu apa? Mengenalkan produk. Kemudian ada lagi? Apa? Menarik perhatian konsumen. Sebelah sana ada? Memperluaskan nama untuk mengajak. Apa? Untuk mengajak. Mengajak siapa? Untuk membeli. Mengajak calon konsumen untuk membeli. Apa tadi? Memperluaskan nama produk. Oke, memperluas nama produk atau memperkenalkan produk yang kita miliki. Sampai sana paham? Berarti kalau ada promosi, berarti kita harus paham manfaat dan kegunaan. Jadi pada saat Anda membuat sebuah promosi, ada sesuatu yang kita harapkan. Apa harapan dari iklan dan promosi? Harapannya terhadap perusahaan apa kira-kira? Ellen? Konsumen dapat memakai atau membeli produk dari iklan tersebut. Oke, konsumen bisa memakai, menggunakan atau memanfaatkan dari produk yang kita ciptakan. Oke ya, paham sampai sana? Saya sedikit lanjutkan karena hari ini sebagaimana contoh yang di depan ini adalah membuat media promosi. Kemudian manfaat materi ini saya sedikit jabarkan supaya rekan-rekan lebih paham. Pertama, dapat memasarkan produk dengan efektif dan efisien. Artinya pada saat Anda punya kegiatan usaha dibarengi dengan sebuah pemasaran dengan promosi dan iklan yang bagus, maka mungkin saja perusahaannya itu akan cepat maju. Yang kedua, menentukan segmen pasar yang tepat. Siapa yang tahu segmen pasar? Target yang ingin Betul. Tepuk tangan buat teman kita. Target yang ingin kita tuju. Pada saat Anda membuat sebuah produk, berarti kita harus sadar, harus tahu siapa konsumen yang akan kita tuju. Apakah anak SD, anak SMP, anak SMK? Yang ketiga, menentukan harga pokok yang sesuai. Artinya pada saat Anda jual kepada anak SD, berarti Anda jual harga yang sesuai dengan kemampuan anak SD. Yang keempat adalah menentukan media yang digunakan untuk memasarkan produk. Nah, ini yang kita akan bahas. Jadi yang keempat ini adalah menentukan media yang digunakan. Kalau kita punya produk yang bagus, contoh, pada saat Anda membuat sebuah produk yang luar biasa, menurut kita, kemudian kita tidak punya media promosi, kira-kira sampainya ke konsumen cepat atau lambat? Lambat. Tujuan pembelajaran. Kenapa kita harus belajar media promosi ini? Yang pertama, peserta didik mampu memasarkan produk dengan menentukan segmentasi pasar. Yang pertama. Yang kedua apa coba? Siapa yang bisa baca? menentukan harga produk. Menentukan harga produk. Yang ketiga, Menentukan media yang digunakan untuk memasarkan produk. rekan-rekan sekarang akan dibimbing oleh saya sebagai guru untuk belajar dengan model PJBL. Apa itu PJBL? Ya, coba Dadan dibaca. KM biasanya suaranya keras kalau KM. PJBL atau Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Hari ini karena kita membuat sebuah media promosi, berarti Anda dituntut untuk menciptakan sebuah produk, iklan atau brosur. Pada saat Anda keluar sudah punya brosur tersebut. Kalau Anda buat dalam bentuk stiker, berarti stikernya siap ditempelkan. Kalau Anda buat brosur, berarti brosurnya siap dipresentasikan.
Paham ya? Oke. Sebelum masuk ke acara ataupun ke pembelajaran yang pokok, kita akan dengarkan dulu. Ini adalah gambaran saja bahwa media promosi itu ada ilmunya, ada caranya, dan ada strateginya. Ini saya ngambil sedikit saja. Rekan-rekan pahami. Hai teman-teman, di video ini saya akan membahas bagaimana cara membuat konten iklan yang menarik, sehingga setelah teman-teman mengikuti step-step ini, cara bisa membuat menarik, konten ya. Anda itu menarik perhatian audiens, sehingga mereka klik dan hopefully mereka akan membeli dari Anda. Ya udah, kita kalau bisa nanti konten iklan kita atau foto iklan kita itu cuma ada produk ini gitu. Fokusnya itu ya barang ini, jangan terlalu banyak hal-hal lain yang tidak mendukung, seperti misalnya bunga di sini ya kan, balon di belakangnya, terus yang Oke. Menurut tayangan video yang rekan-rekan lihat dan saksikan, apa kira-kira rangkuman dari cara membuat media yang bagus? Siapa yang bisa menyampaikan? Ya, siapa? Hira, silakan. Menurut dari video yang Bapak telah berikan, saya bisa menangkap bahwa dalam promosi suatu produk atau mengiklankan suatu produk, kita harus memikirkan cara agar pembaca atau yang melihat iklan kita itu bisa setidaknya stop kita. Oke, tepuk tangan buat teman kita, luar biasa. Hira ya, berarti Hira sudah paham bahwa pada saat kita melihat sosmed ataupun HP kita sedang operasikan, kemudian itu kan ada konten-konten yang sengaja datang begitu saja kan bergantian. Tapi tidak semua yang datang itu kita lihat kan. Nah, gambar yang kita lihat dan membuat kita menarik itu pasti ada sesuatu yang membuat kita penasaran kan. Nah, apakah bisa kita membuat produk seperti itu? Nah, kita membuat produk seperti itu hari ini. Langkah-langkahnya yang pertama, hari ini kita akan mulai dengan menentukan project. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah menentukan project tersebut. Cara membuat media promosi kan itu. Kita berlanjut ke langkah yang kedua, itu perancangan langkah-langkah penyelesaian project. Nah, itu sudah dilaksanakan, tapi saya akan review kembali. Jadi rekan-rekan hari ini menyempurnakan produk yang sudah Anda buat pada saat pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kita review kembali langkah-langkahnya, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyeknya harus disesuaikan kembali. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Pada saat rekan-rekan sekarang kelompoknya sudah utuh, kita akan mulai merancang. Saya beri waktu hanya 20 menit saja. 20 menit untuk membuat sebuah produk media promosi. Rekan-rekan komunikasikan dengan baik-baik dengan temannya, saling memberikan masukan, gambar, warna, kemudian filosofi dari merek yang akan Anda buat, agar nanti dijelaskan di depan, orang paham, orang mengerti, dan orang tertarik untuk membeli produk kita dengan tayangan tersebut. Walaupun produknya belum ada kan. Sekarang supaya lebih jelas, rekan-rekan sekarang buat kelompok. Kita akan menyelesaikan proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Saya akan mengarahkan, rekan-rekan menyelesaikan. Oke? Kelompok 1 kemarin sebelah sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Anda sekarang selesaikan proyek yang tertunda, yang kemarin baru dipresentasikan, sekarang disempurnakan. Nanti presentasi yang kedua harus dengan proyek yang sudah selesai. Siap? Saya beri waktu 25 menit itu hanya dengan presentasi 25 menit. Jadi Anda komunikasi dengan cepat, presentasi nanti 4 kelompok masing-masing ke depan. Siap ya? Silakan tentukan ketuanya siapa, kemudian siapkan lewat HP yang Anda miliki, pakai Canva ataupun apa saja, buat sebuah media promosi yang Anda inginkan, yang bisa menarik calon konsumen. Silakan. Komunikasikan. Kalau kemarin sudah, berarti rekan-rekan tinggal menyelesaikan, disempurnakan saja. Ini kemarin apa yang direncanakan produknya? Kayak pisang crispy. Oke. Rasanya itu kan crispy dan coklat ya. Kira-kira rasanya beberapa varian? Cuma coklat saja? Begitu. Dua rasa. Tapi kalau buat kopinya, rasanya berbeda.
shopping ya. Ini buat kayak ada itu mewah. Oh gitu. Iya. Yang kira Nanti dipastikan ya kriterianya apa saja, kemudian target pasarnya siapa. Jadi Kan segede bisa gini nih, masyarakat segede gini. umum kan, bisa sekolah, mahasiswa, itu menyesuaikan. Oke, lanjut. Sudah selesai? Apa buat sudah selesai? Selesai ya? Enggak? Apa buat selesai? Oke. Perhatikan. Sekarang tentukan oleh kelompoknya semuanya ke depan, tapi ditentukan siapa yang duluan bicara. Nanti diberi kesempatan satu orang saja penanya karena waktu ya. Jadi dari mulai kelompok 1 silakan presentasikan dengan jelas dan singkat. Kemudian satu orang yang menjelaskan secara umum. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan dijawab bareng-bareng. Oke. Silakan kelompok 1 duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai produk dan juga filosofi dari apa yang kita buat gitu. Yang akan dijelaskan oleh saudari Naifa. Jadi teman-teman di sini kita memiliki produk. Nah, produk di sini brownies, terus ada roti dan juga kue. Nama perusahaan kita itu Blink. Bisa sedikit supaya kelihatan oleh teman-teman di atasnya tuh. Nah, terus kenapa sih kita ngasihin brownies ini? Kan brownies yang pakai krim gitu gak ada ya di Garut kita. Jadi kita berbeda dari yang lain, memodifikasi brownies yang ada gitu. Terus kenapa sih kita nggak masukin yang bulat gitu atau yang kotak browniesnya itu? Kenapa per slice? Karena ada kan orang yang kalau misalnya makan manis terlalu banyak itu enak atau gimana gitu ya. Jadi kita tuh bener-bener menjual produk dengan sesuai sama si iklan ini gitu. Jadi kalau kalian beli di kita pun bakal kayak gini gitu, nggak akan beda jauh. Ada lagi menambahkan? Kita juga sudah membuat stikernya gitu Bapak, buat ditempel dari produk-produk yang kita jual gitu. Ini supaya teman-teman tahu lebih jelas, boleh nggak dikasih perwakilan saja 4 lembar, boleh ya? Boleh. Coba, supaya kita tahu ya merek yang sebenarnya. Jangan lupa beli ya. Coba menghadap ke sini Siap. kan? Lihat. Harganya 20.000 per slice. Oke, sebentar ya. Ya, udah dua aja dua. Coba dikasihkan ke salah satu kelompok. Maaf. Itu kan udah. Oke. Oke. Luar biasa ya. Jadi ini bisa langsung tempel ya? Bisa. Itu udah berbentuk stiker berarti. Sudah. Ada, udah sampaikan tambahan? Sudah. Sudah sebelah sini karena hidungnya kelihatan. Oke. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan atau presentasikan kepada kalian. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan kepada kami. Izin bertanya. Ya. Untuk target pasarnya untuk siapa ya? Oke. Untuk target pasarnya itu kita targetkan untuk semua kalangan. Dikarenakan maupun itu yang muda ataupun yang udah tua kan biasanya suka yang manis-manis gitu. Nah, kita tidak batasi untuk target pasarnya. Untuk menghubungi atau tempat brownies ini di mana boleh dijelaskan? Di mana bisa mencari ya kalau kita butuh gitu. Ya. Untuk kebetulan kita masih mendesain lagi ininya. Mungkin nanti akan kita tambahin. Ya, Ada alamatnya ya. Nanti juga bisa di media sosial, di Instagram bisa dikunjungi. cek aja IG-nya ada.
Mungkin sekian Bapak. Sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Nanti teman-teman yang merasa ada masukan nanti boleh ditampung dulu ya. Nanti akan ada koreksi. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 2 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mempromosikan dengan produk pisang crispy. Di sini kita menggunakan desain dan memilih warna kuning karena kuning identik dengan warna buah pisang. Izin perkenalannya, kami dari kelompok 3 yang pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai produk yang kami buat. Ini juga ada ikan yang kami buat dengan nama Raja Sangu yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kenapa sih produk ini kami buat dengan nama Raja Sangu? Silakan kepada rekan saya yang pertama untuk menjelaskan mengapa dan apa filosofi dari Raja Sangu ini. Untuk penghubung di sini sudah tertera nomor, lalu jalan tempatnya kita berada di Jalan Cimanuk nomor 39. Cukup sekian mungkin dari saya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ada satu orang silakan. Ya, izin bertanya, kan katanya ada buka catering. Nah, kalau misalnya buka catering itu pasti kan nggak cuman sedikit lah untuk pesennya. Nah, pasti per paketnya itu lebih banyak dari yang biasa dipesan. Nah, jika seperti itu, apakah nanti dari harganya itu apakah tetap sama dihitungnya per satuan itu atau bakal ada harga beda lagi untuk tersendirinya? Izin menjawab, pastinya harga akan sedikit lebih rendah. Lalu ditentukan banyaknya catering tersebut berapa. Nanti kita akan di persen-persenkan lebih dahulu. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai produk kita, yaitu produk Jomole, joki amanah, aman dan terpercaya. Oke, untuk lanjutannya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, baik teman-teman, jadi saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Jomole yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh rekan saya. Untuk Jomole sendiri yaitu singkatan dari Jo yang artinya nama dari tim kami, tim untuk seperti bermain tim begitu ya, untuk joki. Dan untuk molenya itu yaitu game yang akan kita jokikan. Gamenya itu berupa seperti Mobile Legends, seperti bermain perang-perang gitu. Luar biasa, berarti apa yang saya sampaikan juga video yang saya tayangkan benar-benar dicermati ya, sehingga mendapatkan sebuah hasil pembelajaran yaitu media promosi yang efektif, efisien ya. Cuman sekarang kondisinya pada saat rekan-rekan sudah membuat produk ataupun media promosi seperti itu, harus ada tindak lanjut yang dilakukan, yaitu penyebaran media promosi ya. Media promosi yang Anda buat itu harus disebar luaskan, apakah lewat media sosial ataupun secara door to door langsung ya. Nah, teman-teman sekalian, langkah yang terakhir kalau teman-teman tadi lihat dari apa yang saya sampaikan di langkah-langkah, setelah kita membuat presentasi ini di langkah yang ke-6, yaitu ada evaluasi proses hasil project. Artinya gini, pada saat teman-teman tadi membuat sebuah media promosi, yang pertama evaluasi dari saya adalah sebagian besar kelompok tidak mencantumkan alamat yang sebenarnya. Pertama, rumahnya di mana itu? Tokonya di mana? Betul nggak? Harusnya ditulis di bawah di mana lokasi perusahaan Anda. Yang kedua, kalau Anda menggunakan media sosialnya apa? Dicantumkan di sana. Ada tadi 1-2 kelompok yang menggunakan, tapi kebanyakan tidak. Yang kedua, harus ada menu yang lebih jelas. Tadi Raja Sangu menyampaikan ada menu-menu kan, berupa paket ataupun berbagai macam. Nanti rekan-rekan buat gambarnya yang lebih jelas.
Jangan terlalu kecil supaya orang bisa melihat menu-menu yang disajikan. Yang ketiga, harus menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Tadi ada ya, pemotonya tadi, Raja Sangu motonya apa tadi? Raja Sangu kenyang pasti gak banyak ya. Kenyang pasti tidak banyak ya. Siga iklan politik ya. Luar biasa. Kenapa? Karena Anda nanti pemimpin berikutnya ya. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh pada saat Anda membuat sebuah media, gambarnya bagus, kalimatnya bagus. Jadi orang tadi seperti yang dalam tayangan, pada saat kita scroll ataupun mencari tayangan-tayangan, kita klik di suasana yang benar-benar menarik mata kan. Setelah itu kan tidak cukup di situ, harus ada sesuatu yang dibaca. Nah, bacaannya itu harus simple, singkat dan jelas. Tidak usah bermuluk-muluk, panjang lebar, tetapi tidak ada maknanya. Satu kalimat sudah mengartikan semua promosi yang Anda akan capai ya. Jadi saya mengapresiasi apa yang Anda buat. Luar biasa, tepuk tangan buat kalian semua. Itu bagian akhir dari proyek. Tugas rekan-rekan sekarang adalah menyebarkan media promosi yang dibuat ya. Nah, saya punya selembaran LKPD yang harus rekan-rekan buat di dalamnya. Kemudian ada refleksi yang harus di checklist ya. Tolong disebarkan. Satu kelompok 2 aja. Ini satu ya. Nah, seperti itu. Ambil satu dibantu untuk teman yang lain. Juga ada lembar refleksi ya. Untuk lembar refleksi ini perorangan. Nah, itu untuk kelompok, ini untuk perorangan. Tolong ke belakang disampaikan. Dan satu orang satu untuk refleksi. LKPD cuma satu kelompok, satu saja perwakilan, tapi mengisinya harus berdasarkan komunikasi bersama dalam satu kelompok ya. Silakan diisi, saya beri waktu 2 menit saja ya, karena singkat. Perhatikan. Untuk lembar refleksi ya, coba lihat. Di sini refleksi itu adalah kegiatan yang dilakukan setelah kita melakukan pembelajaran. Suasana hati dan pikiran rekan-rekan sejujurnya harus dicantumkan di bawah. Pertama, ada kolom gambar. Lihat senyumnya nih. Aya nu pika sebelen, aya nu nyengir, senyum dan sebagainya. Ini tanda rekan-rekan antusias atau tidak. Checklist apa yang menurut hati Anda benar ya. Kemudian yang berikutnya ada pertanyaan. Contohnya, apa yang sudah kalian pelajari? Singkat saja. Ya, tentang promosinya. Yang kedua, apa yang kalian kuasai dari materi ini? Misalkan kalau Anda bisa Canva, berarti Anda menguasai Canva. Kalau Anda bisa menggambar, berarti Anda menggambar manual dan sebagainya. Ya, singkat saja. Itu yang untuk refleksi. Coba pinjam. Untuk LKPD, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, salah satu contohnya adalah kegiatan usaha apa saja yang ada di lingkungan sekolah. Ini sebagai bagian dari mengetahui kondisi pemasaran, survei terhadap lingkungan. Supaya apa? Supaya kegiatan ini berbuah hasil. Kalau kita sudah memiliki sebuah kemampuan menciptakan sebuah promosi yang bagus, kalau segmentasi pasarnya tidak ada, kan tidak akan laku. Berarti kita cari di sekolah itu ada nggak peluang usaha. Nah, salah satunya ada peluang usaha di mana? Di kantin contohnya kan, ataupun di luar dan sebagainya. Silakan diisi dengan singkat saja. 2 menit dari sekarang.
kesulitan? Ada yang susah? Pinjam saja ke teman dulu ya. Singkat padat jelas saja. Apa? Ya, oh belum. Yang mana? Yang refleksi ya? Iya, Refleksi ya? Satu menit lagi. Singkat saja, singkat jelas tapi benar-benar dipahami ya. Jadi lembar refleksi ini digunakan untuk acuan ya pembelajaran berikutnya. Kalau rekan-rekan paham tentang materi yang disampaikan berarti harus ada manfaatnya. Jadi nanti materi berikutnya akan lebih mudah. Sudah? Kalau sudah silakan dikumpulkan di KM-nya langsung kedepankan saja. Sudah? Ya. Cukup ya. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Buat rekan-rekan sebagai pelajar, pertama harus memiliki sebuah komitmen yang tinggi. Kalau kita hari ini belajar tentang pemasaran, kemudian dilanjutkan dengan promosi, berikutnya materi nanti yang akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya mengenai pasar. Jadi kalau kita mengenal promosi, berarti pasar pun harus kita ketahui, supaya kita mengetahui barang apa yang harus kita jual di sana, kemudian produknya seperti apa, segmentasi pasarnya seperti apa, ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan mengulas tentang jenis-jenis pasar dan sebagainya. Saya merasa bangga karena hasil dari kompetensi rekan-rekan dalam bentuk sebuah media promosi luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Jangan pernah menyerah dengan apa yang Anda alami hari ini. Dan satu, dalam bidang kewirausahaan saya sering mengingatkan, jangan pernah rela menjadi kepala buntut harimau, tapi harus menjadi kepala tikus. Lebih baik menjadi kepala tikus daripada menjadi buntut harimau. Lebih baik menjadi karyawan di perusahaan yang kecil milik kita sendiri daripada menjadi karyawan di perusahaan besar milik orang lain. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah dan amal bakti kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pulang karena udah sore, mangga Dadan untuk memimpin doa supaya lebih berkah. Sikap. Siap. Setelah melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Mudah-mudahan ilmu kita tetap bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih.